kembali untuk mengamitkan sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini ayah bunda bahagia. Semoga hari ini ayah bunda sehat, ayah bunda hutang-hutangnya lunas. Habis ikut materinya Great Parenting NLP-nya Master Yan ini lunas hutangnya. Alhamdulillah rezekinya berkah ya. Dan malam ini kita masih di Muharram ini terus saya mengajak ayo kita berubah total ya, taat maksimal, iman tebal, sedekah brutal dan dakwah total, dan juga sikap kita tawakal dengan doa sekencangnya menjadi hamba Allah yang berkualitas, hamba Allah yang khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk itu mari kita buka acara ini biar nggak terlalu malam dengan suratul Fatihah bagi yang muslim, bagi yang luar muslim sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembukaan ini hidup kita terarah, hidup kita maslahah, dan hidup kita barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, malam ini kita kedatangan pembicara yang sangat dahsyat, dan malam ini alhamdulillah kami dengan kesibukannya yang begitu padat, Mas Rian ini memang ahli di bidang NLP dan juga parenting ya. Bukunya sudah melalang buana Sabang sampai Merauke. Judulnya bukunya ini tentang apa? Great Parenting ya, Master ya. Apa judulnya? 21 hari legitkan potensi anak. Oh, 21 hari legitkan potensi. Oh, dahsyat. Ini referensi ya buat sahabat nanti yang ini tinggal nanti connect kita ini bukunya baca dan insya Allah. Baik, Mas Master Yan ini insya Allah beliau seorang NLP trainer, kemudian coach ya, pelatih, dan dia sering di HR dan manajemen konsultan, kemudian book author juga, trainer internasional dan entrepreneur. Wah, ini pokoknya diborong ya. Kalau saya kan provokator ya. Borong-borong gitu ya. Dikarungin Kang Deden. Kalau saya provokator dan tukang dan alhamdulillah nanti beliau akan kenalan seperti apa, dan nomor HP nanti insya Allah linknya YouTube-nya nanti akan kita di bawah ya. Baik, biar lebih cepat lebih baik saya tidak akan panjang lebar, saya serahkan kepada Master Yan Subianto. Dipersilakan, tepuk tangan buat Pak Yan Subianto. Oke Pak Yan, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak mama, papi mami, apalagi nih panggilannya? Mother, Dad, oke. Baik, Mother, thank you sekali Kang Deden. Malam ini bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan Masya Allah nih bapak-bapak, ibu-ibu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu aja nih kali ini. Banyak juga yang dari cukup jauh ya. Alhamdulillah dengan adanya sarana untuk kita bisa silaturahim secara online, bisa bersua. Semoga dicatatkan amal baik kita menjadi silaturahim yang menjadi salah satu pembuka pintu barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, Kang Deden, ini ceritanya apa ini yang cocok Kang Deden? Suara bisa terdengar dengan baik Bapak Ibu? Jelas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Yang saya tuliskan, insya Allah di lembar ke-6 buku saya, tulisannya Mas Ipo. Tulisan Mas Ipo itu kira-kira kalau bisnisnya gagal, mau diulang berapa kali bisnis selama masih ada kesempatan modal masih bisa berjalan. Katanya seperti itu beliau bilang. Tapi kalau parenting yang gagal,
anak sudah sampai gede dan lain-lain kegagalan di mana masa kecil, ternyata untuk mengulang masa, mengulang waktu, anak dikembalikan ke masa lalu sudah tidak bisa lagi. Sehingga ketika parenting, berarti ada teknik-teknik. Apakah ada teknik yang tepat? Sampai hari ini saya selalu bilang bahwa parenting tidak ada teknik yang paling tepat dari buku bisa diambil langsung dipakai untuk anak. Siapapun buku siapapun. Insya Allah nggak ada yang paling tepat. Karena anak kita yang super uniknya. Nah sekarang malam ini kita akan bagaimana sharingkan anak memiliki pola-pola tertentu ketika masukkan memori, ketika menyimpan, labeling model, sampai dengan nanti bagaimana anak akan melakukan sebuah tindakan, dasar tindakannya dari mana. Insya Allah nanti kita sama-sama sharing. Di sini saya hanya memfasilitasi untuk kita mengkaji diri kita aja. Dari mulai masa kita masih berwujud janin, dari mulai zigot, janin, ditiupkan ruh sampai dengan selesai, sampai dengan ternyata kita memiliki yang namanya kekuatan-kekuatan luar biasa dari memori sistem kita. Dan itu begitu juga untuk anak-anak kita. Artinya apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa kepada kita, ini merupakan salah satu resource sumber daya yang memang itu merupakan sarana untuk manusia siapapun itu sukses. Sukses sekarang ini dan sukses nanti di masa berikutnya. Karena kalau sukses hanya sekarang ini, masa berikut nggak sukses, suksesnya juga tidak sempurna. Sukses di masa nanti ketika sekarang nggak sukses juga tidak nyaman. Kira-kira seperti itu hidup kita. Jadi kalau di dalam pola ini saya jelaskan, kalau screen-nya semoga bisa terlihat dengan cukup jelas. Jelas kayak yang jelas. Baik. Jadi di dalam pola kehidupan kita ada proses namanya memasukkan, sehingga judul malam ini, jadi saya kasih judul cangking model aja Kang Deden. Isinya bukan cangking set, bukan cangking up, bukan cangking down, tapi memang cangking model bahwa manusia itu secara alamiah hukumnya sudah langsung akan menggunakan hukum-hukumnya, namanya hukum cangking. Kenapa menggunakan yang namanya hukum cangking? Karena memang pada prinsip dasarnya ketika manusia diciptakan sampai dengan ketika nanti dimatikan, dibangkitkan kembali, disidangkan sampai dengan ditempatkan semuanya dengan proses pemotongan-pemotongan. Sehingga semuanya kita menggunakan konsep cangking atau dicacah atau dipotong. Inilah kehidupan kita. Kehidupan kita, apa yang kita makan, yang kita pakai, semuanya melewati proses cangking yang tidak pernah tidak. Termasuk apa yang menjadi sumber daya di dalam diri kita. Ini tentang sedikit nomor handphone saya, nanti saya sharingkan di chat aja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau sharing nanti lebih lanjut, bisa ke WhatsApp atau bisa langsung japri ke saya via telepon juga oke. Teman-teman, ini teman-teman saya yang membantu, mereka lah orang-orang yang membantu banyak berpikir, yang pernah menebarkan juga. Saya yakin di antara teman-teman juga sebagian ada yang pernah kenal beliau-beliau. Ini teman-teman yang membantu kita semuanya, sehingga saya bisa, insya Allah bisa di sini sharing pun juga ini hasil pemikiran dari teman-teman semuanya. Bukanlah siapa-siapa, karena kita semua harus memang ada teman-teman yang selalu bersatu. Ini beberapa perusahaan, ada sampai dengan kementerian, ya sempat mampir-mampir berbagi, dan sekarang ini kita ngobrol tentang NLP dan parenting. Materi grid parenting yang sebagian, yang kelas workshopnya 2 hari, sebagian malam ini kita akan sharingkan bareng-bareng, khusus tentang bagaimana sebuah perilaku anak dalam proses belajar. Oke, sekarang kita masuk ke diri kita. Perilaku manusia pada prinsip dasarnya ada 3 yang paling pokok yang mempengaruhi di dalam apapun tindakan kita. Yang pertama ada yang namanya nafs atau ruh. Jadi ruh itu kenapa berpengaruh? Karena memang Allah nanti turunkan kepada kita sebuah chip yang langsung ditanamkan, ilmunya otomatis terinstal ke dalam diri kita. Nanti kita cerita bagaimana ketika roh itu masuk. Yang berikutnya ada namanya DNA. Kita memiliki orang tua, punya ayah, punya ibu.
Di atasnya kita punya kakek, punya nenek, punya buyut, ke atasnya lagi terus sampai ujung, sampai 7 turunan masih ada DNA kita. Jadi kalau misalnya dites, kita masih memiliki kesamaan DNA ke atas terus, paling tidak sampai 7 turunan, kita masih memiliki DNA yang sama, kadarnya yang semakin kecil. Yang berikutnya ada proses belajar, ada proses membaca buku, belajar dengan nonton TV, belajar dari internet, belajar dari pengalaman atau dari manapun. Masuk yang ketiga, bagaimana sebuah pengalaman, pembelajaran masuk menjadi proses yang penting di dalam pengaruhi perilaku dari seorang anak. Nah, ini 3 hal yang pokok. 3 hal ini memang menjadi penting sekali. Bukan hanya untuk kita saja, tapi ini lebih bagaimana kita juga mengtadaburi diri kita. Ternyata ada 3 hal ini yang paling penting. Ini salah satu perjalanannya. Perjalanan-perjalanan yang terjadi dari yang namanya ini merupakan perjalanan kedua. Karena perjalanan pertama diri kita, ini nikmat fisik atau wujud dulu yang akan masuk ke dalam diri kita. Dari seorang ayah dengan seorang ibu, ketika ini bersatu, ada sel sperma dan indung telur yang itu menjadi zigot. Zigot atau janin ini berupa fisik yang berkembang, kalau dalam hadisnya 10 bagian pertama berupa benih, 10 bagian kedua sudah berupa yang namanya gumpalan darah, 10 bagian yang berikutnya sudah berupa daging hingga kesempurnaan. 10 yang 40 pertama, 10 40 kedua, dan 10 yang 40 kedua, 120 hari. Baru nanti masuk yang namanya nafs atau ruh. Oleh Allah ditiupkan, malaikat diminta untuk ditiupkan kepada kita. Oke. Bagaimana perjalanan sebuah memori, pikiran bawah sadar? Yang pertama, ketika kita menjadi sebuah indung telur dan sperma, masuk menjadi sebuah zigot pada masa 40 hari berupa sel inti, perkembangan dari inti bumi. Jadi kalau kita diciptakan dari tanah, intinya tanah dari berbagai mineral apapun yang ada di dalam diri kita, seluruh mineral, seluruh bagian bumi, atomik, logam, atau apapun yang ada di dalam bumi, semuanya dengan jumlah unsur yang sekecil apapun, semuanya ada dalam diri kita tanpa terkecuali. Sehingga kalau misalnya diciptakan, Adam diciptakan dari tanah, bukan dari tanahnya terus kita ngambil tanah di pekarangan kita, bukan semacam itu saja, tapi sari-sarinya tanah, sari-sarinya bumi, karena hampir seluruh tanah dan bumi itu ada di dalam diri kita. Oke. Itu masuk dari mulai sel sperma dan indung telur ketika bersatu, sudah membawa sebuah data. Sehingga ini merupakan proses transformasi data dari orang tua kita kepada diri kita. Apa data-data yang dibawa? Data yang dibawa dari orang tua kepada kita, bentuk dari mulai soft file, program, sampai dengan fisik. Lengkap itu ada masuk ke dalam diri kita. Jadi ini kalau kita ke dalam diri kita ini secara fisik, ada yang memiliki hidung mirip dengan bapak, pipi mirip dengan ibu, rambut mirip dengan bapak, lalu telinga mirip dengan ibu, tangan mirip dengan bapak, cara jalan berbeda. Kalau mirip tetangga ribut nih bapak mamanya. Yang berikutnya, ini merupakan soft file yang langsung dikirimkan. Ada proses kromosom yang masuk, DNA-nya masuk ke dalam diri kita. Dari orang tua kita, orang tua kita dari kakek nenek kita, kakek nenek terus ke atas, terus dari nasab kita. Konon sampai dengan 7 turunan, itu nanti DNA-nya sudah mulai menipis secara kadar. Sehingga kalau misalnya kita saat ini dites DNA dengan salah satu bagian tubuh dari kakek nenek kita atau ke atas sana sekitar 7 turunan, itu DNA-nya sudah kemiripannya semakin jauh. Tapi kalau kita dengan orang tua, maka secara rumus dari DNA akan sangat mirip sekali.
Ini data yang masuk ke dalam diri kita. Oke. Yang kedua, kita masuk dengan yang namanya ruh. Apa yang ruh yang ditiupkan? Setelah 120 hari, 120 hari kita dari mulai zigot, 120 hari dalam perut, kita sudah terjadi kelengkapan fisik, kepala sudah terbentuk, telinga sudah terbentuk walaupun masih menempel, kelamin sudah diketahui, jantung sudah berdetak, pembuluh darah sudah ada, kelengkapannya, kepala dengan sedikit menunduk agak nempel ke dada, kita sudah terbentuk, jari-jari sudah membelah walaupun tidak sesempurna yang sekarang ini belum berwujud sampai dengan kuku, kaki sudah terbentuk. Pada saat ini sudah terbentuk, Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam zigot tadi, ke dalam janin tadi. Setelah disempurnakan, diperintahkan malaikat meniupkan ruh, dan ruh yang dari Allah ini membawa keilmuan-keilmuan, membawa data-data, sebuah program yang ini masuk di dalam yang namanya core of memory kita. Jadi kalau di dalam NLP, beberapa di kelas baik internasional, kelas nasional yang diajarkan kebanyakan di memori ada light memory, lalu ada proses filtering, lalu ada pikiran bawah sadar atau deep structure memory. Tapi kita tidak mengesampingkan ternyata di sana ada namanya core of memory. Kalau belajar yang di NF di mana memang tidak diajarkan mengenai core of memory ini karena ini memang lebih terkait dengan bagaimana ketika ruh atau nafs ini berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Kalau di ESQ, ini Bapak Ibu sekalian, Papa Mama yang sudah ikut kelas ESQ, Pak Rigi Nanjar misalnya, di sana ada yang namanya zero mind. Inilah yang namanya core of memory. Bagaimana zero mind ini nanti berproses menjadi sebuah cahaya yang proses ini memberikan dampak perubahan-perubahan, memiliki pengaruh-pengaruh terhadap deep structure memory ataupun terhadap light memory. Proses untuk masuk ke dalam deep structure memory, ke dalam core of memory, ke dalam light memory, terjadi proses yang namanya chunking atau pemotongan-pemotongan sehingga masuk menjadi sebuah kelengkapan. Potongan secara fisik, dari mulai ketika Allah menciptakan, janin ketika itu terjadi, dia berkembang, sel demi sel berkembang, sepotong demi sepotong oleh Allah disempurnakan sampai dengan dimasukkan ruh. Artinya kita pun memang tercipta dengan proses pemotongan-pemotongan. Bagaimana ketika terjadi ini masuk? Ketika nafs sama ruh ini sudah menjadi core of memory, DNA yang masuk sudah langsung berada di dalam deep structure memory. Sehingga ada istilah, kalau di dalam kehidupan kita keseharian ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kacang, kalau bahasa Jawa kacang orang ninggal, lanjaran, artinya buah kacang itu jatuh sama lanjaran itu artinya yang digunakan bambu untuk hidupnya si pohon kacang panjang itu, ya itulah di situ karena kacangnya tidak akan jauh dari sana. Istilah-istilah ini terbawa dari mana? Karena ternyata perilaku orang tua, cara-cara berpikir orang tua atau pola pikirnya itu mempengaruhi dari apa yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar seorang anak. Bagaimana terjadi sebuah transfer data berupa fisik yang menjadikan sel-sel tubuhnya membentuk sebuah fisik yang ada kesamaan dengan orang tua, dan di dalam software yang ditanamkan dari orang tua juga DNA membawa software untuk langsung terinstall ke dalam diri kita. Jadi ibarat satu komputer, kalau kita beli komputer, beli laptop, yang kita dapatkan dari toko yang pertama ini, misalnya laptop dengan DOS atau dengan benar-benar operating system dasarnya. Di dalam operating system yang paling dasar ini, cuma ada DOS-nya misalnya, gitu. Itu seperti seolah-olah kita itu baru berwujud bayi yang sudah ada ruhnya. Kemudian masuk lagi, ada DNA-nya. Sehingga ketika roh dan DNA berkumpul dalam janin, ada yang namanya nikmat fisik dan nikmat gaib yang ada dalam diri kita, maka laptop itu sudah menjadi laptop yang memiliki operating system seperti laptop ada Windows-nya, ada Mac-nya, atau ada Linux-nya. Dan berikutnya lagi, masih ada cang-cang lagi, potongan-potongan berikutnya.
mau pakai yang hobi dengan spreadsheet, misalnya dibuat ada Excel-nya kalau pakai Microsoft Office, ada Microsoft Word-nya, ada PowerPoint-nya. Di sana masuk namanya ada Microsoft Office, ada Office dari Linux, ada untuk gambar, ada PDF, ada Photoshop, ada edit video, dan lain-lain. Kemanfaatan. Ada yang namanya proses belajar seorang anak untuk memasukkan di dalam pikiran bawah sadar. Oke. Jadi ada 3 faktor pengaruh yang paling kuat di dalam kehidupan untuk berperilaku. Yang pertama adanya DNA dari orang tua yang dibawa melalui sperma dan sel telur. Yang kedua adalah roh atau nafs yang ditiupkan 120 hari ketika janin terbentuk dan terjadi kesempurnaan fisik. Walaupun belum sesempurna-sempurnanya fisik, tetapi sudah ditiupkan roh oleh malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika janin sudah melewati masa ketika ruh berada di dalam janin tersebut, maka sudah mulai mendengarkan, merasakan, sudah memasukkan informasi berupa pembelajaran dan struktur pengalaman. 3 hal ini menjadi pokok sekali di dalam proses berperilaku, karena ini menjadi dasarnya. Dasar perilaku ini ada di dalam deep structure memory, ada di core of memory, ada sebagian dari light memory. Bagaimana proses core of memory? Mungkin sebagian waktu lain akan ada sharing dari Kang Deden ini tentang yang namanya bagaimana hati yang sehat. Jadi bagaimana hati yang salim. Yang salim, kenapa? Kalau hati yang sehat, maka core of memory itu sehat. Jadi ini merupakan hati nurani. Ada yang namanya zero mind. Ketika core of memory ini sehat, bercahaya dengan baik, dipupuk dengan deep structure memory yang baik, maka akan terjadi cahaya-cahaya hati nurani yang akan menerangi sebuah perilaku-perilaku dari seorang anak. Jadi ada prosesnya bagaimana membersihkan memori. Kalau di dalam pelatihan ESQ ada yang namanya zero mind process. Bagaimana melakukan proses pembersihan di dalam zero mind. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan terkait ini silakan boleh disimpan dulu. Tanyanya boleh di WhatsApp, boleh langsung di Zoom, boleh nanti di akhir sesi. Kalau belum ngantuk mau dilanjutkan juga silahkan Kang Deden ya. Oke. Nah, bagaimana perjalanan yang berikutnya? Ketika ruh dengan fisik kita sudah bersatu, maka ada kala nantinya pada waktu, dan itu merupakan sebuah keniscayaan yang artinya akan terjadi pada kita, bahwa ruh itu nanti akan terpisahkan dengan fisik kita. Terpisahkan nanti dalam beberapa waktu sampai dengan di masa nanti dibangkitkan kembali. Ketika pada waktu nanti dipisahkan, ketika jasad atau fisik kita ditempatkan di kuburan, kita dikuburkan, ada yang di laut, ada yang dikremasi, ada yang di macam-macam caranya, masuk proses yang di ruh kita nanti masuk ke dalam alam kubur. Di alam kubur sana fisik kita, jasad kita yang terjadi kerusakan, satu persatu sebagian dikembalikan ke tanah untuk nanti menjadi struktur untuk dikembalikan lagi. Ada satu titik tulang yang nantinya akan menjadi magnetik, menjadi sebuah penarik dari seluruh jasad. Ketika dibangkitkan akan kembali, daging menempel semuanya kembali. Dan data-data yang ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita, seperti black box di dalam sebuah pesawat yang merekam jadi CCTV hidup kita, semuanya akan kembali lagi dan nanti yang akan menjadi sebuah sejarah yang akan disampaikan, diputar ulang video kita di masa-masa setelah alam kubur. Malam ini kita tidak ke sana, kita malam ini bagaimana efek tentang sebuah perilaku. Karena 3 hal tadi tentunya perlu kita olah-olah sehingga 3 hal yang tadi membawa sebuah perilaku yang baik. Oke, Bapak Ibu, Mas sekalian, sebuah perilaku-perilaku yang muncul tentunya terjadi yang namanya proses stimulan. Stimulan ini merupakan stimulan yang masuk ke dalam diri kita dengan pintu-pintu berupa panca indera. Ini malam ini kita kenalnya dengan 5 panca indera, dari mulai mata, telinga, kulit, hidung, lidah, ya, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory atau PAKOK.
sebagai stimulan untuk masuk ke dalam diri kita. Dari stimulan-stimulan ini akan terjadi sebuah proses. Proses ini berada di dalam pikiran kita sehingga terjadi yang namanya proses berpikir. Proses berpikir ini akan menjadikan sebuah keputusan. Keputusan ini nanti akan dikeluarkan yang namanya tindakan atau out sebuah laku. Karena laku ini dikeluarkan dan disebut dengan orang, menjadi sebuah tatanan disebut sebagai perilaku. Perilaku ini kumpulan dari laku, tindakan menjadi sebuah perilaku. Perilaku yang terkumpul, yang terulang menjadi sebuah habit atau behavior. Behavior yang dilihat oleh orang lain akan menciptakan sebuah persepsi publik atau sering disebut dengan proses labeling. Jadi misalnya ada seseorang disebut sebagai orang yang pemarah. Kalau dia disebut sebagai orang pemarah, misalnya dia wah, bentar marah lagi. Kenapa disebut marah? Karena dia memiliki frekuensi untuk marah itu tentu lebih banyak dibanding orang pada umumnya. Misalnya, ada Mr. X, si Fulan ini dia pemarah. Ya sudah bisa dinyatakan dia oleh seseorang itu pemarah karena dia frekuensi marahnya lebih sering. Oh, anak ini nakal. Ada orang yang sering nyebut melabeli anaknya dengan anak nakal misalnya. Bukan kita, saya yakin, tapi teman-teman kita, tetangga kita masih ada yang nyebut anaknya nakal. Anak yang nakal itu kenapa? Karena ada beberapa atau frekuensi kejadian-kejadian bahwa perilaku dia keluar dari sebuah rule of the game atau sebuah aturan tertentu sehingga dinyatakan sebagai nakal. Behavior ini menjadi labeling. Labeling ini karena ada behavior yang dilihat oleh orang lain. Sekarang misalnya seperti ini. Ada orang marah. Marahnya sehari 3 kali kayak minum obat. Tapi setiap dia marah, dia masuk di kamar mandi, nggak ada orang yang tahu sama sekali, dia marah-marah di sana dan lain-lain. Dalam bertahun-tahun bermasyarakat tidak pernah ada tetangga, nggak pernah ada keluarga, nggak pernah ada orang lain yang pernah tahu kalau dia marah. Padahal dia tiap hari marahnya minimal 3 kali kayak minum obat. Orang lain yang tidak pernah melihat, orang lain tidak pernah tahu, tidak akan menyebut dia sebagai seorang pemarah. Karena konsep labeling ini merupakan proses persepsi yang artinya terlihat dari sisi orang lain. Anak kita menjadi labelnya disebut apa? Berarti karena tindakan-tindakannya, perilaku-perilakunya akan terlihat dari sisi orang tua. Oh, dia anak yang baik hati. Oh, dia yang suka anak menolong. Toh. Dia yang anak yang suka banget. Dia, wah kayaknya orangnya punya belas kasihan tinggi. Dia orangnya penyayang. Dia orangnya benar-benar orang yang care. Dia orang yang penuh perhatian. Oh, dia orang yang sangat empati banget. Oh, anak ini benar-benar luar biasa. Anak ini cerdas banget. Oh, anak ini anak juara loh. Anak ini anak hebat loh. Keren loh anak ini. Lah, proses-proses label yang seperti ini terjadi karena yang namanya perilaku menjadi behavior yang dilihat oleh orang lain. Oke. Sekarang kita jelaskan bagaimana faktor ketika seorang anak akan memutuskan sebuah tindakan apa yang dilakukan seorang anak untuk hal-hal yang di luar. Baik, gambarannya kira-kira seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita proses, ada yang namanya sebuah ini merupakan bagaimana sebuah mind atau otak yang atau pikiran seseorang. Pikiran seseorang memiliki yang namanya filter yang tadi kita sebutkan ini berupa filter. Begitu terjadi sebuah stimulan, ada sebuah stimulan tertentu yang masuk ke dalam dirinya, katakan ini masuk ke dalam surface structure atau dalam light memorinya seseorang, dia masuk katakan di sini.
Ketika dia masuk, maka akan terjadi proses filtering. Ini nanti akan kaitannya dengan yang namanya orang sering di Indonesia kita nyebutnya dengan golden age. Masa emas ketika seorang anak belajar. Sebuah masukan apapun yang diterima seorang anak, itu tidak akan pernah langsung bisa dicerna kalau belum memiliki sebuah belief. Nah, ini belief ini adanya di sini. Ini ada belief. Jadi misalnya sekarang ini nih, Bapak Ibu sekalian, Papa Mama ya, Ayah Bunda semuanya, kita kalau lihat misalnya di langit gelap mendung, maka kita melihat kalau ini akan hujan. Wah, ini akan hujan nih kayak mendung nih. Oke, ini satu belief lagi. Lalu misalnya kita melihat lagi ada buah pepaya di pohon sudah ada kuning, bergaris-garis beberapa bagian bawahnya itu sudah ada kuning. Oh, ini pepaya sudah masak, belief. Besok lagi melihat pepaya ketika sudah kuning semuanya ranum, dipijat bagian sudah empuk sekali. Oh, ini sudah mendekati busuk, ini sudah terlalu matang. Satu belief lagi tertanam di kita. Lalu kita ngelihat gula di dapur, kita icipi. Begitu gula diicipi di dapur, rasanya manis. Wah, ini gula manis. Besok ngelihat lagi gula. Wah, ini gula ini manis rasanya. Ada belief lagi tertanam di sini. Lalu kita ngelihat, misalnya ada buah, wah buah mahoni. Ada putih-putihnya kayak gula serbuk, kayak gula tepung. Coba dijilat rasanya kayak apa? Wah, kok pahit sekali ya begitu. Besok ketemu buah mahoni, ini buahnya pahit loh, luar biasa. Ada satu belief lagi. Kumpulan belief, kumpulan yang namanya keyakinan, kumpulan sebuah part informasi, ini masuk ke dalam deep structure memory. Masuk ke dalam yang namanya PBS, pikiran bawah sadar. Jadi nanti kumpulannya akan masuk ke bagian-bagian ini. Bagaimana seorang anak ketika memasukkan informasi? Yang pertama, nanti boleh dicoba ke anak tetangga, nanti ribut sama anak tetangga. Kita punya anak kecil, adik kecil. Adik kecil pertama dikasih gula-gula, kasih kembang gula, permen warna merah. Oke. Lalu enak, manis gitu ya. Rasanya enak gitu. Setelah itu dikasih stroberi, warna merah lagi. Enak, wah buahnya manis. Dikasih buah ceri lagi, warnanya masih kemerah-merahan. Wah manis juga. Ada lagi kalau di Purworejo ada buah kersen. Kalau tempatnya Kang Deden mungkin ada kersen. Karena kalau tempat lain namanya ada talok. Kalau di Solo talok, kalau di sana kersen gitu. Yang sudah merah, manis lagi. Oke. Setelah beberapa kali dikasih yang manis, yang manis, yang manis, yang warnanya merah, kemudian dikasih cabai yang warnanya merah, cabai rawit warnanya merah, abang udah matang banget. Apa yang terjadi? Terjadi rasa yang tidak sama, tidak ada unsur manisnya. Terjadi sebuah rasa yang tidak enak, pedas, panas, nggak nyaman, nangis. Akhirnya tersimpan di dalam diri dia sebuah memori cabai pedas di bawah sini. Oh, cabai pedas, mahoni pahit, brotowali pahit tersimpan di sini. Ketika ini tersimpan di sini, maka akan menjadi sebuah sistem untuk melakukan banding terhadap stimulan apapun. Hari pertama tadi ketika dikasih cabai, si anak tadi langsung makan, langsung wah rasanya kayak apa, pedas gini-gini, wah oke kalau bukan pedas seperti itu, nangis, akhirnya nangis gitu, oke, begitu nangis, udah diam, besok hari, ketika anak yang tadi dikasih cabai dan nangis, besok hari ketika dikasih cabai, dia sudah tidak mau. Kenapa tidak mau? Ini dikasih cabai. Oke, di sini kasih cabai, yang tadinya dia masih mau pertamanya. Oke. Ketika cabai ditunjukkan, maka dimasukkan ke filter, terjadi proses namanya filtering. Proses filter inilah yang membuat seseorang ini akan mempertimbangkan kesesuaian antara stimulan yang masuk ke dalam dirinya berbanding dengan data-data yang sudah ada. Kalau yang diberikan di sini cabai, ketika diberikan, maka di sini akan melakukan proses berpikir. Dia akan lihat di data diri dia yang ada di kepala kita, di otak kita, data buah seperti itu rasanya kayak apa, kalau dipegang seperti apa, efeknya bagaimana, digigit nanti bikin apa.
efek yang terjadi di mulut kalau kena bagaimana, kena jari bagaimana, datanya sudah simpan di sini. Datanya nggak bagus, wah ini data nggak baik ini. Nggak baik maksudnya bagaimana? Cabai itu pedas, ini kalau dimakan nggak baik. Ini secara datanya data yang menunjukkan bahwa itu harusnya tidak dimakan, karena kalau dimakan efeknya tidak enak. Maka terjadi proses pengambilan keputusan. Apa keputusan yang diambil? Keputusan yang diambil berupa yang namanya outcome. Ini menjadi sebuah proses yang namanya tindakan. Jadi ketika ini sudah diputuskan, maka akan terjadi proses memutuskan di pikiran bawah sadar berupa sebuah tindakan. Apa tindakannya? Menolak misalnya. Oh, ketika diputuskan, maka dia menolak. Sehingga dia tidak ditelan, tidak dimakan, tidak dikunyah cabai yang diberikan. Kenapa? Tindakan ini keluar setelah terjadi proses membandingkan data yang masuk ke dalam dirinya dengan data yang sudah ada di dalam dirinya. Bagaimana ketika anak disebut sebagai golden age? Oh, ini masa emas, berkembang luar biasa, belajarnya luar biasa. Pada saat dia disebut dengan golden age, umur-umur emas, umur-umur atau usia emas, itu karena pada masa-masa usia emas, seluruh isi pikiran bawah sadar, deep structure memory jumlahnya belum banyak. Sehingga setiap ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya akan diserap dengan begitu kuat, masuk menjadi deep structure memory, menjadi memorinya. Nah, memori ini yang menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana kalau misalnya dia sudah dewasa? Oh tidak, ini sudah tidak masa golden age lagi. Kenapa? Orang tua udah ngeyelan. Papa, mama, ayah, bunda ini udah mudah sekali ngeyel. Kenapa ngeyel? Ngeyel ini karena terjadi ketidaksesuaian dengan pikiran bawah sadar, tidak match. Karena yang pikiran bawah sadar ini menolak, maka dilakukan proses filter sehingga tidak terjadi memasukkan ke dalam PBS. Misalnya seperti ini, boleh dituliskan nanti di chat untuk kita lihat, gitu ya. Di Solo, di dekat tempat saya ini, saya di Karanganyar. Kalau saya ke barat dikit situ ada UNS, Universitas 11 Maret. Di sebelum UNS itu ada namanya Taman Marga Satwa Juruk, ya, ada kebun binatang Juruk. Halo, kebun binatang Juruk itu ada yang beda dengan yang lainnya. Jadi di sana ada gajah, di gajah itu kebetulan kandangnya paling depan, di jalan utama langsung ke kandang gajah. Di sana ada gajah, yang gajahnya itu warnanya pink, garisnya hijau. Jadi pink, hijau, pink, hijau, pink, hijau kayak zebra. Kalau ini saya sampaikan langsung, saya di beberapa pelatihan, itu semuanya ngeyel, nggak percaya. Mana ada gajah warnanya pink, garis hijau, pink, garis hijau, pink, garis. Nggak ada gajah yang seperti itu katanya. Ketika dilihat langsung ke tempatnya di sini, ada, memang aktualnya ada. Ini gajah yang langka. Seorang yang sudah memiliki PBS berisi banyak, seperti orang yang sudah remaja, dewasa, dan lain-lain, jika mendapatkan informasi, maka dia akan melakukan proses yang namanya membandingkan dengan deep structure memory yang ada di dalam dirinya. Jadi dia punya proses melakukan pembanding sehingga orang nyebut dikasih tahu kok ngeyel, dikasih info ngeyel, dan lain-lain. Ini namanya proses yang namanya membandingkan dengan apa dalam memorinya. Proses membandingkan dengan memori yang ada ini merupakan sebuah proses pemikiran yang tidak dilakukan untuk anak usia golden age. Jadi masa emas, apa yang mendapatkan dia informasi masuk begitu aja. Makin banyak yang masuk ya dia masukkan begitu aja. Sehingga kalau ada seorang anak yang masih kecil di masa usia emas, dikasih pelajaran A akan ngikut langsung, pelajaran B akan masuk, dikasih tahu cara ini akan bisa, gerakan ini mudah menghafalkan. Coba kalau udah ibu-ibu nih, papa mama yang sekarang ada di grup ini, dikasih pelajaran menghafal, disuruh Kang Deden menghafal 3 ayat, apal-apal. Kenapa? Di sini sudah ada belief system, sudah ada yang namanya part of memory, yang itu bisa menolak ketika dia masuk. Nah ini proses canggih.
pencacahan-pencacahan yang masuk ke dalam proses diri kita. Jadi materi apapun yang ada di dalam diri kita, pikiran apapun dalam anak kita, ada terjadi proses masuk dengan proses pencacahan, dan itu menjadi struktur bawah sadar yang penting sekali dalam upaya untuk faktor-faktor perilaku anak. Nah, jadi 3 faktor dan proses masuknya. Loh, bagaimana? Oh, ini ada anak dimasukkan ke pondok pesantren, ini ada anak dimasukkan ke asrama-asrama tertentu. Oh, ini anak kalau yang beragama Nasrani gitu, ada anak masukkan ke sekolah minggu. Yang di Buddha ada sekolah minggu di tempatnya Buddha, yang di Hindu sering diajak ke wihara. Kalau mereka sudah sering dimasukkan ke sana, melihat adab-adab yang baik, dia selalu mendapatkan materi-materi yang baik, insert dalam pikirannya hal-hal yang baik, maka akan terjadi part-part di dalam dirinya, part-part yang baik jumlahnya lebih besar. Bagaimana sebuah tindakan perilaku kalau part-partnya ini lebih besar? Maka akan terjadi proses mengambil part seperti kalau kita melakukan sebuah. Jadi ini kalau kita misalnya gambarkan, ini merupakan sebuah gambaran yang namanya grafik perilaku. Atau ini yang masuk dulu. Jadi ini adalah memori-memori yang masuk dalam diri anak. Oke. Memorinya banyak. Ini memori yang baik. Oke, good. Ini memori lagi ada good. Banyak sekali nih memorinya. Oke. Ini yang buruk. Masuk lagi, ini yang buruk. Oke. Di sini masuk yang good. Di sini masuk lagi yang bad. Jadi, memori ke dalam diri anak yang masuk ini banyak sekali ini. Jadi, oh, anak ngelihat ketika anak masuk di apa? Misalnya masuk nonton televisi channel tertentu ternyata ada kekerasan, ada memori buruk yang masuk. Ketika anak lewat ada buku yang bagus sekali, dia baca komik, ternyata komiknya bikin sesuatu yang bagus sekali, ada memori yang bagus. Lalu dia ngelihat ke tetangga, ternyata ada tetangga nggak tahu di mana anaknya dijewer sampai nangis kayak gini misalnya, ada memori yang buruk juga. Lalu ada memori yang baik lagi ketika datang, oh ternyata ada orang ngasih-ngasih kepemimpinan dengan sangat baik, bahasa dengan sangat santun, dengan penuh kasih sayang memberikan misalnya memori bagus yang masuk ke dalam dirinya. Apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, semuanya masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Di dalam pikirannya berarti ada grafik memori yang masuk ke dalam diri anak, diri kita semuanya ini, baik memori bagus ataupun memori yang buruk. Tugas dari orang tua adalah bagaimana memanage memori agar memori yang baik itu jauh lebih banyak dibanding memori yang buruk. Karena memori buruk kita tidak mungkin bisa menghilangkan secara total keseluruhannya. Tapi kita bisa memanage sehingga memori baiknya yang lebih banyak. Caranya bagaimana? Ada yang menggunakan, oh kalau ini memori baik, kasih dengan kata-kata yang baik. Omongannya menjadi bagus, diajak ke masjid. Ada yang diajak ketika ketemu dengan pengemis, suruh memberikan dengan baik. Kalau berkata-kata dicontohi dengan contoh yang baik. Diberikan cerita-cerita, sebuah sejarah-sejarah yang baik. Ada cerita-cerita kasih cerita yang baik. Ada buku-buku, pilihkan buku yang baik. Tontonan televisi, pilihkan yang baik. Channel website, internet, atau apa di handphone, pilihkan game-game yang bagus dan memotivasi. Ini semua ketika masuk, kebaikan-kebaikan ini masuk terus, ini kebaikan ini juga masuk terus, maka akan terjadi yang namanya sesuatu yang sifatnya buruk, yang seperti ini, nantinya dia tidak akan banyak diambil sebagai salah satu tindakan atau pedoman dalam mengambil keputusan. Jadi kira-kira seperti ini secara kasarnya kalau kita lihat cerita mudahnya. Dalam satu toples diisi batu berwarna merah, satu diisi batu berwarna putih. Jumlahnya misalnya itu berisi 100 batu, kalau yang 80 batu itu berwarna putih, yang 20 batu berwarna merah, ketika diambil dengan ketidaksengajaan atau dengan nutup mata, maka kemungkinan
batu putih akan bisa diambil 80/100 dibanding dengan batu merah yang hanya 20/100. Oh, anak ini dimasukkan pondok pesantren, memori baiknya banyak sekali. Oh, ini anak masukkan di asrama, memori baik, ini sekolah minggu, ini majlis taklim, apapun. Ketika yang baik, yang baik ini terus yang masuk, maka ketika anak bertindak, maka pedoman yang digunakan sebagai dasar tindakan yang pertama, kebaikan bermuncul bertebaran di dalam pikiran bawah sadar kita. Pecahan-pecahan atau cangking-cangking yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar keseluruhan ini tinggal ngambil, sehingga keputusannya akan terjadi keputusan yang baik. Tapi berbeda ketika yang bad ini lebih banyak, yang buruk lebih banyak, maka tentunya akan terjadi kebalikan. Kebalikan inilah yang tentunya kita tidak kehendaki. Karena dalam perilaku manusia selalu berdasarkan dari apa yang ada di dalam pikirannya. Ini proses bagaimana ketika anak memasukkan informasi dan bagaimana tindakan perilaku anak berbasis dari 10 yang namanya pikiran bawah sadar. Belief system, peta mental, ada mental map, banyak sekali. Sehingga ini terjadi proses persepsi-persepsi yang tertanam dalam diri seorang anak. Kalau persepsi positif sehingga seorang anak menjadi positive thinking, maka pedoman yang dia keluarkan dalam sebuah perilaku adalah kebaikan. Sehingga tindakannya pasti akan baik. Tindakan yang baik ini mengasah ke dalam core of memory atau mengasah memori inti, memori pikiran bawah sadar inti yang sering disebut dengan zero mind, hati nurani, dan lain-lain. Kalau kebaikan-kebaikan dari yang masuk ini banyak, maka hati nurani itu bisa bersinar, menyinari tindakan menjadi lebih baik. Bisikan hati dan kebaikan menjadi lebih banyak. Kira-kira bentuknya seperti itu. Ini yang disebut sebagai hati yang selamat, hati yang sehat, karena hati yang sehat ini akan memenuhi cahayanya kepada tindakan-tindakan menuju yang kebaikan. Oke. Kita masuk sudah di dalam proses bagaimana ketika tindakan dengan cangking mode ini sudah masuk ke dalam diri kita. Lalu bagaimana kita memanage tabel? Kembali ke tabel yang tadi kita jelaskan. Sehingga memanage perilaku anak berarti akan memanage bagaimana sebuah memori-memori di dalam diri seorang anak. Ini menjadi penting sekali karena ternyata memori anak ini, kalau mekanisme ini perilakunya yang tadi saya jelaskan tentang PBS, orang nyebut PBS itu ada dengan unconscious, ada dengan subconscious, yang sifatnya netral, yang sugestif, dan lain-lain, yang 88% pengaruh dalam kehidupan. Ini banyak sekali ditulis di internet, saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Ada yang menyebut ini sebagai gerakan otak kanan, ya, growth gitu ya, gerakan otak kanan. Kalau yang dikonsist itu ada di otak kiri, karena logika thinking, analisis, dan lain-lain, 12% mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang terpenting adalah isi di dalam pikiran bawah sadar. Sering orang menyebut bahwa pentingnya sebuah unconscious atau memori bank kita. Baik itu sifatnya pengalaman empiris, pengalaman induktif, baik itu yang diberikan berupa chip langsung oleh Tuhan, oleh Allah, oleh turun berdasarkan DNA kita, ataupun yang sudah masuk setelah proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Bagaimana ketika seorang anak melakukan proses observasi dan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, dan proses memasukkan informasi lengkapnya. Nah, yang cukup penting sekali di sini salah satunya adalah bahwa proses ketika memasukkan informasi itu dengan proses melakukan proses dicacah. Kenapa? Semua apapun yang masuk dalam diri kita, baik itu berupa sebuah soft file yang tidak diketahui atau gaib, jadi nikmat kita dan nikmat wujud dan nikmat gaib. Yang masuk ke kita ada yang wujud, ada yang gaib. Yang gaib apa misalnya? Suara yang tiba-tiba terdengar, sebuah software di dalam pikiran kita. Yang wujud, yang fisik apa? Makanan, minuman, gitu ya. Jadi kalau kita minum, ini minuman 1 gelas. Ketika kita minum 1 gelas seperti ini, ya kita tidak langsung minum 1 gelas, glongkor begitu langsung habis. Tapi ada proses dicangking. 1 tegukan dulu. Masuk, 1 tegukan dulu. Masuk, kira-kira seperti itu. Kalau saya minumnya langsung 1 gelas, pasti di sini akan terjadi error. Makanan apapun ketika masuk ke dalam diri kita, sama. 1 sendok makanan, dari 1 piring makanan tersajikan, disendok 1 sendok masuk ke dalam, ke dalam mulut kita.
Di mulut kita 1 sendok kita cacah-cacah dengan gigi kita olah dengan lidah kita menjadi kecil-kecil lagi. 1 cepek nasi, 1 bungkus nasi, 1 nasi akan masuk ke dalam tubuh kita yang ada di mulut ini dicacah-cacah sebelum masuk ke bawah perut. Makanan ketika sampai di lambung masih digiling, dilumat lebih kecil lagi, dicang lagi, dipotong lagi. Setelah dipotong, masuk ke usus halus, bisa masuk ke dalam tubuh kita, sel kita, bisa diangkut darah kita kalau sudah berupa part kecil, berupa mineral, nutrisi, atomik kecil dari gizi. Ini suatu hukum yang tidak bisa kita tolak. Artinya ini sebuah fitrah yang kita terima. Bahkan kalau di dalam agama Islam ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kalau Allah menurunkan langsung 30 juz, Muhammad, nih 1 juz, ajarkan kepada umatmu, bisa. Tetapi Allah tidak menurunkan langsung, yang diturunkan apa? 1 ayat, 2 ayat, sepenggal, 2 penggal diberikan sampai komplit dalam 1 Quran penuh, diberikan dengan tahapan dengan cantik. Yang sering kita orang tua seolah-olah tidak mengikuti proses cangking ini, salah satunya, anak masih seumuran berapa, kita sudah pengen anak bisa melakukan apa. Kita seperti nggak sabar ketika mendidik 1 persatu, kecil per kecil, tidak. Kamu harusnya udah bisa gini-gini, wah, dan lain-lain. Ini kadang-kadang kita tidak main pola cangking kepada anak. Ketika memberikan informasi, maaf nih, kadang-kadang kita lupa dengan titik koma. Karena titik koma itu cuma kecil. Mas nanti ke sana ya, dari sana nanti beli ke warung itu nanti ada 3 warung, ada 3, pilih yang 1, yang biru nanti bawa pulang. Setelah dibawa pulang nanti taruh di dapur ya, di dapur nanti kamu taruh di sana. Nih maaf nih, Bapak Ibu nih ya, mama-mama nih, bunda-bunda, kalau ngomong ke putranya, ke anaknya, kadang-kadang titik komanya suka tidak kelihatan, tidak ke bawah karena saking kecilnya, berarti tidak mengalami proses cangking, padahal masuknya harus mengalami proses cangking. Dipecah-pecah, dipenggal. Ketika manggil, dipenggal. Ketika bangunkan tidur, Mas, dipenggal. Bilang Mas nggak langsung. Mas udah siang, bangun cukup kunyuk lagi nih. Wah, keluar ayat, keluar dalil, hadis, malah nggak bangun-bangun, malah tambah marah, malah tidurnya makin pulas. Kenapa? Kan dari titik koma, nggak ada melakukan proses cangking. Ketika apapun dimasukkan, maka menggunakan cangking. Lalu bagaimana suara yang tepat untuk anak, yang nyaman untuk anak? Dalam proses cangking ini nanti ada intonasi. Nadanya di nada 4 dan 5. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak-anak di dalam pikiran bawah sadarnya ketika dimasukkan dengan nada tinggi, filteringnya menjadi terbentuk semakin kuat. Dengan nada yang rendah, tidak masuk ke dalam BPS. Nada yang pas, yang netral, masuk sangat mudah ke dalam BPS-nya. Ke dalam pengetahuan anak, memori sistem anak di nada 4 sampai dengan 5. Nah, di nada ini kebetulan, maaf nih, mama-mama nih, bunda-bunda, biasanya nada ini agak sulit. Kalau ayah-ayahnya kebanyakan nadanya agak ke bawah, harus naikkan sedikit, yang ibu-ibunya kadang ketinggian. Bukan nadanya udah 4, Mas. Iya 4, tapi 4 yang pakai titik, Bu, biasanya gitu. Ya, nadanya udah tinggi sekali. Proses cangking memerlukan ini. Jadi, ngasih informasi apapun pada anak dengan konsep yang namanya cangking model. Karena kita memiliki proses alamiah terbentuknya diri kita dengan konsep cangking dari Allah kepada kita dengan cangking. Apapun diciptakan Allah dengan proses cangking. Dunia ini pun diciptakan oleh Allah dengan proses cangking, pencacahan baru menjadi sebuah utuh setelah terjadi part terkumpul dari kecil menjadi besar. Ini sebagai introduction, kira-kira sebagai introduction, waktu sudah di 20.30, kita akan tanya jawab, waktu saya kembalikan kepada master kita Kang Deden. Nuhun Kang Deden, mangga waktunya. Kita beri aplaus buat Master Rian Subianto, tepuk tangan yang luar biasa. Baik, teman-teman, sekarang saatnya silakan bagi yang bingung atau nggak paham atau sudah atau paham, yang tambah bingung gitu ya. Tambah bingung atau bingung atau belum bingung. Nah, silahkan
tanyakan ke Mas Rian Subianto. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Saya pilih 3 dulu. Silakan angkat tangan. 3 dari yang paling bingung Kang Deden ya. 3 dari yang paling bingung. Silakan siapa yang angkat tangan. 1 mana? Ayo pun 1 Ibu Nur Komariah. 2 saya cek lagi di video bentar yang videonya on. Atau Raisen boleh silakan. Pertama Nur Komariah. Kedua angkat tangan Bu, angkat tangan. Kedua Neni Rupaida. Ketiga. Ayo yang paling bingung atau belum bingung atau pernah bingung cari Sun. Oke. Berarti yang pertama Bu Nur Komariah, yang kedua langsung Ibu Neni, yang ketiga Bu Carisun. Oke, Bu Nur Komariah, Bandung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yan, di awal kalimat tadi Pak Yan bilang jika bisnis gagal kita bisa mengulang, tapi kalau parenting gagal itu tidak bisa diulang. Okay. Itu bagaimana cara memperbaiki ketika seseorang sudah dididik, kemudian begitu di saat dewasa, dia merasa bahwa something nih ada sesuatu dengan diri saya. Karena tadi Pak Yan menjelaskan tentang antara nafs, zigot, kemudian nanti di dalam naf atau di dalam ruh itu kan ada karakter yang dibawa oleh si orang tua ya. Tapi juga ada lingkungan yang membentuk gitu. Itu yang masih di dalam kepala saya. Karena memang betul di bawah pada saat golden age itu sebaiknya kita memberikan banyak sekali hal-hal positif. Tapi kita pun juga tidak bisa menutup kemungkinan lingkungan yang membentuk dia di luar gitu. Lalu ini pertanyaannya banyak banget sih sebetulnya. Okay. Sampai kapan sih sebetulnya konteks golden age itu gitu? Apakah hanya di bawah 5 tahun gitu ya seperti itu atau bagaimana? Itu aja mungkin pertanyaannya memang banyak tapi itu dulu aja mungkin. Baik, satu dulu ya. Pak Yan jangan dulu dijawab, kita iklan. Lanjut yang kedua, Ibu Neni Rupaida masih Bandung. Neni silakan. Oke, lanjut Ibu. Yang kedua saha kan? Ini Kang, Bunda Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neni, baik. Pertanyaannya hampir sama ya dengan Bu Nur Komariah ya. Ya hampir sama gitu seperti itu. Kan tidak mungkin kalau bisnis gagal bisa diulang. Tapi kalau mendidik anak nggak mungkin kan kita bisa mengembalikan anak itu usianya. Pengen usianya itu seperti kemarin karena ya seperti tadi itu. Tapi yang saya pikirkan itu sekarang begini ya, saya tuh masih punya anak di bawah 12 tahun ya. Sekarang usianya 10 tahun. Nah, yang kakak-kakaknya sudah pada dewasa, sudah pada besar. Karena mungkin ketidaktahuan saya, seperti yang tadi Pak Yan paparkan ya, harus cantik seperti ini. Nah, sekarang kan lebih tahu ke sini. Nah, apakah saya termasuk orang tua yang gagal mendidik kakak-kakaknya sekarang dilimpahkan kepada anak yang paling kecil itu? Kadang-kadang saya merasa, coba kalau dulu itu saya tahu seperti itu gitu. Mungkin, tapi alhamdulillah anak-anak saya memang baik-baik lah ya. Tapi sekarang saya pengen gitu ke anak yang paling kecil melampiaskan kegagalan saya itu mendidik anak yang paling besar. Tidak seperti sekarang saya mendidik yang paling kecil gitu, mumpung usianya masih di bawah 15 tahun karena usia anak saya yang paling kecil sekarang 10 tahun. Intinya mungkin samalah dengan Ibu Nur Komariah gitu. Golden age itu memang harus berapa tahun? Apakah harus 0 sampai 6 tahun? Diisi yang bagus-bagus itu apakah justru usia yang rentan itu kalau menurut saya secara pribadi dari 7 tahun ke 15 tahun itu waduh gitu ngelihat sekarang gitu. Apakah itu termasuk kegagalan saya? Terus saya harus bagaimana menghadapi perasaan yang saya rasakan sekarang ini untuk mendidik anak saya yang paling kecil sekarang. Mungkin itu aja. Suaranya jadi nggak ada, Kang Deden. Yang ketiga belum terdengar suaranya. Oke, belum unmute masih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Kang Deden tak ada suara. Ya Bu, langsung. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan, tapi tadi sudah dijelaskan sama Kang Yan Subianto, bahwa apabila kebaikan-kebaikan yang banyak masuk ke pikiran anak, maka akan mempengaruhi dan insya Allah anak itu berperilaku baik, begitu kan? Yang ingin saya tanyakan begini, ini pengalaman. Anak saudara saya itu sekitar umur 10 tahun sekarang, anak itu mempunyai sifat yang di luar kebiasaan dengan anak-anak, ibaratnya perilakunya di atas. Kata orang, kalau label-label orang sekarang agak bertuah, kalau orang Melayu bilang agak oleh orang tuanya dimasukkan ke dalam pesantren. Pemikiran orang tuanya biar anak tersebut berubah dan bisa mengikuti perilaku-perilaku apa yang diamalkan di dalam pesantren untuk kesehariannya. Tetapi selang waktu berapa lama di pesantren itu, sekitar 2 tahunan, anak tersebut belum menampakkan perilaku yang berubah gitu, Kang. Masih sama seperti dulu perilakunya. Di mana kesalahan itu? Padahal tadi dinyatakan apabila kebaikan itu banyak masuk, maka akan mempengaruhi anak tersebut. Tapi di sini yang kenyataannya anak tersebut belum nampak berubah. Apakah ada something wrong atau sesuatu yang masuk ke dalam anak itu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita? Mohon petunjuk penjelasannya, apa yang harus kami lakukan atau saudara lakukan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kang? Ya, langsung dijawab. Kumaha? Suara saya masuk nggak? Masuk. Ayah. Oke, langsung ke Bunda Nur Komariah dulu yang pertama, langsung silakan. Oke. Baik. Masuk Ya, baik, yang tadi ditanyakan Bu Nur ya, yang pertama Bu Nur Komariah ya. Oke. Prinsip dasarnya ketika misalnya seorang anak, ini mungkin malah sebagian, ini saya jelaskan sekali, ada yang tadi pertanyaan dari Bu Karis sama Bu Neni, karena ini sebenarnya ada struktur kemiripan ini. Bunda Neni ya, yang kedua tadi. Jadi ada struktur kemiripan di tempatnya yang tadi disampaikan Bu Nur sama yang Bunda Neni sampaikan. Ketika proses yang namanya pikiran bawah sadar belum berisi kecukupan data untuk melakukan banding atau melakukan sebuah filtering, atau kalau dalam bahasa umum kita lebih mudah dengan ngeyel lah ya. Ngeyel itu artinya bukan denial, artinya dia ngeyel langsung enggak, tapi terjadi proses yang tidak match secara data dari eksternal dengan internal pikiran seseorang, sehingga terjadi katakan ngeyel. Itu ngeyelnya bukan ngeyel negatif terus melakukan eksplorasi ngeyel ke orang lain gitu, bukan ngeyel dalam komunikasi. Sampai umur berapa? Yang namanya golden age itu ada keputusan karena sudah terjadi sebuah riset bahwa usia-usia emas itu memang di usia yang seperti diputuskan di WHO. Secara umum di dunia menggunakan itu. Tetapi kalau kita bilang dalam kondisi suatu negara, daerah tertentu, tidak semuanya pada usia itu memang tidak dalam golden age. Karena kalau misalnya seseorang yang sudah meningkatkan tingkat curiosity atau penasarannya sangat tinggi, dibuat dia menjadi penasaran sekali sehingga menguasai ilmu sesuatu yang baru itu cepat sekali, itu daya serapnya juga seperti masa-masa di golden age. Jadi saya kalau merumuskan golden age sampai dengan usia berapa, selama memang dia belum memiliki pikiran bawah sadar, pikiran bawah sadarnya belum terisi dengan sebuah keyakinan-keyakinan tertentu yang sangat kuat atau belief-belief tertentu atau part-part sesuatu materi, maka dia akan tetap bisa menyerap dengan sangat kuat, termasuk dukungan dengan yang namanya hal yang namanya penasaran. Semakin dia ingin tahu, sehingga kalau nanti ayah bunda sekalian kalau mau belajar sesuatu boleh menghubungi chat ke saya atau Kang Deden, nanti boleh saya berikan yang namanya sebuah audio terapi untuk namanya no nothing state.
Bagaimana kalau mau belajar, mendengarkan itu sehingga pikiran kita, otak kita itu seperti dikosongkan. Orang sering bilang kosongkan gelas. Jadi ada audioterapi yang digunakan kalau mau belajar. Ini untuk apa fungsinya? Meningkatkan yang namanya rasa penasaran. Semakin orang itu penasaran, maka terjadi sebuah aktivasi sel otak itu sangat kuat sekali, sehingga akan menerima mempelajari dengan sangat cepat. Jadi kalau kita bilang apakah usia emas itu nanti cukup hanya sampai dengan usia 5, kadang-kadang ya tidak juga. Kalau kita ketemu dengan orang yang sangat di pelosok sekali, dia belum tahu sama sekali tentang ilmu dunia digital, komputer dan lain-lain, ketika dia masuk ke dunia digital belajar menjadi sangat cepat karena curiosity-nya luar biasa. Kita banyak sekali dengan dilewati dengan orang-orang yang baru belajar karena dia punya antusias yang sangat tinggi, curiosity penasaran yang sangat tinggi sehingga belajarnya menjadi lebih cepat. Itu kita banyak sekali disalib dengan oleh mereka. Artinya kecepatan pemahaman dari sel otak kita kalah dengan mereka. Kenapa? Karena mereka pada masa ketika belajar sesuatu itu dengan rasa antusiasme yang tinggi, penasaran yang sangat, keingintahuan yang sangat tinggi, dia itu seperti pada masa golden age, menyerap dengan sangat kuat. Jadi ibaratnya sebuah spon kalau ini, kalau mama-mama ya, mama-mami, bunda-bunda ini semuanya kalau sedang cuci piring gitu, ini masih suka cuci piring juga kan ya, tidak semuanya di asisten rumah tangga gitu. Oke. Kalau misalnya spon yang untuk cuci piring diperes sudah sampai dengan mendekati hampir kayak seperti kering gitu ya, lalu dimasukkan ke dalam air, airnya ada di piring, kasih warna merah misalnya, ketika spon diletakkan di piring, maka airnya akan terserap dengan begitu kuat. Ya seperti kayak kanebo habis buat ngelap mobil gitu diperes sangat kuat sekali, ada air diserap pakai kanebo cepat sekali. Kecepatan serap seperti itu hanya sebagai perumpamaan cepatnya pada masa golden age. Kenapa pada masa golden age? Karena seperti tadi yang ceritakan, ketika seorang anak yang tidak mengenal cabai dengan rasanya secara lengkap, ketika diberikan cabai akan diterima begitu saja. Ketika dia makan cabai itu sebenarnya juga sedang mempelajari, memasukkan informasi atau part-part yang ada dalam dirinya anak tersebut. Sehingga dia menjadi kelengkapan masuk ke dalam dirinya. Loh, bagaimana ketika part-part ini memasukkan ini harusnya part yang baik dan lain-lain. Tidak ada yang namanya mendidik anak yang gagal pada saat ini karena kita tidak tahu. Karena berhasilnya seorang ketika mendidik anak berarti mengantarkan anak untuk menuju ke jalan mardotilahnya Allah, jalan surganya, masuk ke ridhonya Allah, ditempatkan dalam surga, itu berarti keberhasilan orang tua dan kita tahunya nanti. Tapi untuk ukuran di dunia, berarti ada beberapa hal. Anak itu berhasil. Sampai dengan tahap sekarang, orang tua memiliki semacam kayak target, anak memiliki capaian, itu yang sering disebut sebagai orang berhasil ketika mendidik anak. Jadi kita punya capaian-capaian nih, kelas 3 mau sampai seperti apa, gagal atau berhasil. Kita harus punya data-data empiris mereka. Kalau misalnya sekarang ini, misalnya pelajaran matematika, bertahun-tahun dari SMP sampai kelas 2, selama 4 semester nilainya 3, terus nggak pernah lanjut. Lalu di kelas 3, kalau kita langsung akan memberikan lompatan, targetkan kalau anak tadi nilai dari 3 langsung naik sampai dengan angka 9. Tapi apapun yang dilakukan tidak banyak berubah. Lesnya ya hanya begitu saja, misalnya ditambah dengan les yang hanya cukupan segitu saja. Kok orang tuanya mentargetkan ini sampai dengan, oh ini harus nilai 9 ini nanti. Ketika dia punya pengalaman yang dari 3, terus nanti mau lompat ke 9, berarti harus ada cara yang sangat khusus. Kalau ini tidak dilakukan, kita tidak boleh nyebut cara mendidik kita gagal atau anak kita gagal. Kenapa? Karena tidak match dengan yang sebelumnya. Ada well-known outcome yang harus melihat masa lalunya. Jadi kalau tadi Ibu Neni nyampaikan apakah saya gagal, insya Allah tidak ada yang gagal Ibu, masih ada. Terus bagaimana kalau masa kecil itu gagal, tidak pernah diulangi? Ya memang tidak bisa diulangi. Anak kita lewat 1 detik usianya pun yang sedetik tadi tidak bisa kita kembalikan. Filosofi secara waktu, kenapa sampai Allah bersumpah demi masa, demi waktu, karena waktu itu menjadi hal yang sangat besar. Bahkan Allah pun bersumpah demi waktu sangat besar, 1 detik pun nggak bisa kembali. Tetapi ini masih bisa diperbaiki. Ada permak memori, ada insert memori bypass, bisa memasukkan memori dengan cara cepat, bisa memberikan materi-materi untuk masuk positifnya yang lebih cepat lagi, yang lebih banyak lagi. Artinya proses yang sudah dilakukan bukan proses. Yang saya garis bawahi lagi, tidak ada teori parenting yang paling tepat untuk putra-putri, anak, ayah, bunda semuanya. Tidak ada yang paling tepat. Harus ada modifikasi, ada kodifikasi yang disesuaikan dengan anak tersebut.
Jadi ngambil buku jurnal ilmiah sekalipun, hasil riset sekalipun dari apa, dari mana tentang parenting, lalu dipakai begitu saja tanpa ada sebuah editing yang disesuaikan dengan anak kita, tidak akan sesuai. Kenapa? Ilmu parenting itu merupakan ilmu psikologi. Kalau mesin nih kurang panas, oven kurang panas, dinaikkan 1 putaran, panasnya jelas naik sekian derajat, mesin. Tapi kalau otak anak, kalau anak kita beda. Sama-sama ditambah materi yang sama, pemahamannya tidak sama. Besok dicari yang lebih sama, ditingkatkan 2 kali lipat, pemahamannya masih belum sama juga. Kenapa? Karena angka-angkanya beda dengan mesin. Semuanya terstruktur, bukan hanya sisi internalnya, tapi faktor-faktor eksternal yang sangat banyak sekali. Anak kita sendiri pun, itu juga akan memasukkan struktur pengalaman baik yang langsung, induktif, empiris, masuk yang baik, yang buruk, yang baik, semuanya ada. Tetapi ketika yang baik itu banyak masuk lebih banyak, maka akan jadi pertimbangan-pertimbangan untuk membedakan, menjadi ibroh. Oh ini baik, ini buruk, ini kurang baik, ini harus dilakukan karena sangat baik misalnya. Ini hanya ibroh, perbanding-pembanding. Tapi tetap tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Lalu bagaimana? Ini sudah dipondokkan tadi ya, Bunda Karis gitu. Sudah dipondokkan, sudah ini bertuah. Ini bertuah maksudnya sakti gitu ya Bu ya? Ada kelebihan sesuatu di bidang itu gitu maksudnya ya? Kalau di bahasa Melayu. Jadi kok ini tidak berubah? Ya mungkin satu perubahan. Kalau kita bilang perubahan, yang dilakukan oleh kita, ayah bundanya, oleh orang lain, guru atau siapapun itu merubah seorang anak, kita hanya memasukkan tambahan-tambahan bahan pembanding untuk memutuskan hal orang tersebut. Jadi kalau kita seorang guru, kita ngajar di kelas, kita ini sedang melakukan sebuah proses menambahkan informasi, menambahkan data, sehingga ketika anak tersebut mau memutuskan sesuatu, datanya lebih banyak, pertimbangannya lebih banyak. Karena dalam dalam pelatihan NLP, kelas kita ada namanya presupposition atau keyakinan-keyakinan yang ditanamkan. Ketika siapapun, baik itu anak-anak, bayi, balita, remaja, sampai dengan dewasa, sampai dengan tua, ketika dia melakukan sesuatu hal, maka itu yang terbaik menurut dia. Jadi makan Kak mana? Itu benar-benar yang paling bagus menurut dia. Yang terbaik karena sumber daya juga yang terbaik yang digunakan. Jadi sekali tidak ada yang gagal ya tadi Bunda Neni ya. Tidak ada yang gagal. Hanya perlu ada modifikasi untuk percepatan lagi prinsipnya itu. Yang di tempatnya Bunda Karis juga ini bukan tidak berubah. Bisa jadi seluruh materinya sudah masuk ke dalam diri dan memorinya dia, Allah belum nyalakan saklarnya. Kalau Allah sudah nyalakan saklarnya, berisi sedikit pun akan berubah lebih banyak. Sehingga cara nyalakan saklarnya, ada orang tua ketika anaknya tidur, dibelit, dari mulai kening ke belakang sampai ubun-ubun, dibacakan Al-Fatihah. Didoakan. Ada ketika orang tua dekat dengan anak, dalam batin dia mendoakan, dibacakan ayat-ayatnya Allah, minta supaya terjadi perubahan. Kenapa? Karena kita memasukkan informasi, Allah yang menyalakan saklarnya. Sehingga ketika memberikan kepada anak, memberikan nasihat, saran, teguran atau apapun, ini yang namanya ikhlas dari hati. Karena kebanyakan kalau negur itu, negurnya kan negur emosi. Ini yang banyak terjadi, sehingga negurnya bukan hati yang menegur, tapi nafsu yang menegur. Kira-kira untuk yang 3 tadi itu Ibu Karis, Bunda Nur, Bunda Neni, kalau ada yang masih kurang dari yang saya sampaikan, silahkan dari Bunda Karis, Bunda Nur, Bunda Neni mungkin bisa disampaikan. Ya, yang mengingat yang tadi yang Bapak bilang, apakah Golden Age itu bisa terus berlangsung selama dia bisa memotivasi dirinya? Karena tadi yang Bapak bilang seperti itu tadi depth structure memory. Jadi kalau dia belum memenuhi, terus dia bisa punya memotivasi diri, itu akan terus bertambah terus. Oke.
Baik, ini Bunda Nur. Terus Jadi tadi baru apa ya? Yang struktur atau penamaan tentang Golden Age itu kan memang ada ciklaknya. Artinya ada panduan teknisnya di tempatnya WHO dan lain-lain itu ada. Ini masa usia emas, ini ada. Kita tidak merubah di posisi itu. Tetapi untuk percepatan penguasaan, penguatan memori di dalam diri manusia, ketika di dalam pikiran bawah sadarnya belum berisi penuh, masih ada teknik. Insya Allah nanti yang menghubungi WhatsApp saya, langsung saya berikan link untuk boleh di-download. Misalnya menghendaki mau belajar sesuatu kok merasa sulit, pengen dikosongkan dulu, kosongkan gelas dulu dengan audio terapi, langsung saya kirimkan linknya. Silakan nanti WhatsApp tes begitu aja. Saya dari peserta Kang Deden, atau nanti juga di Kang Deden pun akan saya kirimkan, bisa nanti langsung dibagikan. Tempatnya ada di link, sehingga kalau misalnya saya kirimkan di sini, coba nanti saya cek, bisa langsung saya kirimkan di chat juga. Gitu. Kira-kira seperti itu ya Bunda Nur. Jadi bukan golden age-nya yang kita rubah atau kita perpanjang. Wah, aku masih sekarang ini baru 35 tahun loh, masih golden age karena masih pengen belajar. Bukan itu. Golden age-nya ya tetap sampai dengan usia yang ditentukan itu, tapi antusiasme dan curiosity untuk belajar itu bisa diciptakan dengan lebih mudah sehingga belajar lebih kuat. Pak Yan? Ya. Baik. Ya. Saya kembalikan ke Kang Deden dulu, mangga. Oh ya. Baik, gimana Bunda, sudah puas? Tapi Mas Rian alat pemuas ya. Gimana? Deden, Ini boleh tanya ke ini, silakan. Tadi kan dikatakan sama Kang Yan itu apa di bawah alam sadar ya. Baik. Apakah yang dimaksud dengan di bawah alam sadar itu apakah mirip-mirip dengan hipnotis seperti atau bagaimana itu? Jadi saya kurang paham gitu Pak Yan. Oke. Baik. Alam bawah sadar atau apa? Hipnotis nyebutnya gitu ya. Ada yang sering kita dengar hipnotis, ada yang sering kita dengar hipnosis, dan ada yang kita dengar hipnoterapi. Hipnosis itu berasal dari bahasa Yunani hipnos, kata-katanya tidur. Kalau di dalam kondisi tidur itu ada perbedaan gelombang otak dengan ketika posisi tidak tidur atau dalam kondisi sadar total sepenuhnya. Ada yang menyebutkan dengan 4 gelombang otak dari kondisi sadar itu ada di beta, turun masuk ke bawah menjadi alfa, turun lagi beta sampai dengan delta tidur pulas. Ada yang menggunakan sampai dengan 30 level atau 30 tingkatan gelombang otak. Gelombang otak ini kalau di posisi alfa dan theta, orang menyebut dengan namanya kondisi trans. Kondisi trans ini merupakan kondisi hipnos dalam teknik atau pengetahuan hipnosis. Jadi kalau kita dengar kata hipnotis, itu orang yang bisa melakukan hipnosis atau melakukan teknik-teknik hipnosis. Kalau hipnosis, ilmu yang mempelajari pemberdayaan kondisi gelombang otak alfa dan theta atau trans untuk pemberdayaan diri yang lebih lanjut, lebih baik, lebih optimal. Ini sering disebut pikiran bawah sadar itu akan terbuka filternya ketika di gelombang otak alfa dan theta. Paling tepatnya sebenarnya di theta bawah mendekati delta. Itu ketika seseorang tidak melakukan proses analisis atau kritis terhadap informasi yang masuk. Sehingga ini disebut sebagai ilmu hipnoterapi, terapi menggunakan ilmu hipnosis. Mengkondisikan seseorang dalam gelombang otak alfa dan theta, setelah itu diberikan informasi, sugesti, dan lain-lain, sehingga masuk dalam posisi di pikiran bawah sadar atau unconscious atau subconscious. Demikian kira-kira ini ya tadi. Ya, Kang Deden, mangga Kang. Baik, ya, terima kasih. Ini ada yang nanya di chat, Kang, pertanyaan yang keempat, masih ada waktu. Dari Pak. 2 kali, pelan sabar ini ya. Ya, ini satu dari Pak ini dulu, Kang, apa sih katanya NLP itu? Nah, NLP ya, mau tanyain NLP. Yang kedua,
ada yang nanya lagi yang kedua, ini Kang mau izin. Bagaimana Pak untuk menemukan semangat belajar? Oke, semangat belajar untuk anak atau untuk diri sendiri ini? Dia untuk anak, Pak. Untuk anak ya, baik. Mungkin Bu Am nanti Bu Am kayaknya untuk anaknya kayaknya, bukan untuk dirinya mungkin. Oke. Jadi nanti bisa digunakan lah untuk anak ataupun itu nanti ada ini kita belajar teknik yang paling mudah biar lebih cepat. Jadi nanti ada apa istilahnya kita gunakan berdasarkan tekniknya sekalian gitu ya. Oke, untuk yang pengen tahu tentang NLP, prinsip dasarnya di NLP adalah bagaimana memberdayakan tentang pikiran kita, tentang pemberdayaan apa memori yang ada di PBS kita untuk lebih kuat. Tapi ini saya jabat untuk NLP, saya jawab di chat ya. Nanti boleh langsung di-download, itu ada audionya penjelasan NLP. Karena daripada saya jelaskan panjang lebar, silahkan download aja di chatnya. Itu udah ada chatnya, tinggal klik download, kita free ya. Itu tentang NLP. Jadi bagaimana ketika seseorang memberdayakan proses komunikasi di antara language-nya, komunikasi biasa, program saraf-saraf dan pikirannya, karena itu mempengaruhi yang namanya sebuah kondisi. Jadi neurological levelnya seseorang berbeda, sehingga ada namanya neuro-linguistic programming, terjadi sebuah program-program yang nanti akan berjalan dalam tindakan. Jadi ini proses mempelajari. Misalnya seperti ini. Ada orang ketika mendengar suara cicak, itu aja langsung ketakutan, berarti sudah terjadi program, setiap ada suara cicak dia ketakutan. Program ini terus-menerus terjadi dalam diri kita. Dan ini bisa diolah. Nah, bagaimana kalau ini diolah untuk belajar dengan lebih baik? Baik. Kalau khusus Bapak Ibu yang hadir di sini, supaya belajarnya lebih baik, silakan nanti linknya nanti saya informasikan. Ini kebetulan saya belum ada copy linknya, jadi nanti boleh chat ke saya, boleh ke Kang Deden. Jadi nanti ada link untuk langsung audio terapi. Sebelum belajar, dengarkan 15 menit yang bisa digunakan untuk membuat mengkosongkan gelas, kalau istilah sering digunakan dalam pelatihan-pelatihan ya. Kita kosongkan gelas, gitu, kosong gelas. Cara ngosong gelasnya mudah, ini gelasnya isi air diminum. Lama-lama kosong, alhamdulillah gitu ya. Tapi nanti ada audio terapinya untuk melakukan no-nothing state. Jadi bagaimana mengkosongkan gelas di pikiran kita. Bagaimana untuk anak? Oke. Ini kita akan gunakan yang namanya, saya kenalkan teknik sederhana yang namanya teknik anchor. Tidak ada di slide memorinya, tapi teknik anchor yang paling mudah. Bagaimana melakukannya? Melakukan teknik anchor yang paling mudah, salah satunya begini. Kita tandai dulu. Anak kita itu antusias ketika melakukan sesuatu itu pada saat apa? Wah, game. Wah, begitu. Wah, sih kayak gini antusias banget. Oke, ini salah satu tekniknya. Deketin anak kita, nggak usah pakai banyak ngomong, deketin aja. Perhatikan ketika dia main game lagi antusias sekali. Oke. Begitu sangat antusias, masukkan kita tangan, hanya bilang gini aja, taruh tangan kita di pundak anak, tekan sedikit seperti ini aja. Wah, luar biasa, antusias banget ya. Nggak usah pakai kata yang lain-lain, udah hebat mas, semangat ya, semangat ya. Ketika anak kita nanti dalam posisi belajar, kayaknya males-malesan belajar, matanya ngantuk sampai gini-gini gitu ya, udah seperti kita deketin aja. Tempat yang persis tadi kita melakukan sentuhan kayak gini tadi ya, lakukan dengan cara yang sama, penekanan dengan yang hampir sama, sambil kita buang. Kita bilang seperti yang tadi juga kita sampaikan. Wah, belajarnya hebat, keren, antusias. Apa yang akan terjadi di sana? Pikiran bawah sadar kita buat sebuah tombol. Yang tombol itu nanti akan kita gunakan antusiasnya ketika dia belajar. Ini kebanyakan anak kalau lagi main game kan gini. Wah, udah main. Wah, sampai gini muter-muter gitu. Udah kayak bener-bener gitu. Nembak ya. Sampai kayak antusias sekali gitu kan. Dan pada saat itu terjadi yang namanya single focus. Single focus tandanya apa? Anak, bapak, ibu semua, ayah, bunda semua ketika lagi main game seperti itu, ketika dipanggil, itu seperti nggak mendengar, nggak menjawab. Mas, mau asik asik. Mas, mau asik asik lagi. Mas, mau asik asik lagi.
tempat was baru dengar gitu misalnya gitu ya. Oke, kenapa itu terjadi single fokus? Pada saat ini antusiasmenya, rasa penasarannya, semangatnya bisa digunakan untuk melakukan tombol anchor. Oke, kira-kira seperti itu caranya. Jadi nanti saya kasih link di YouTube-nya. Nanti ya, link YouTube-nya juga boleh dibuka. Ada proses bagaimana membuat anchor yang dahsyat. Nanti cukup jelas di YouTube saya di Yan Subianto. Itu untuk anchor. Terus ada pertanyaan lagi yang manggil. Tadi baru baca satu kali ini Kang Deden. Memanggil satu kali, dua kali, tiga kali, dan sabar nunggu anak nyaut panggilan ortu, tapi sampai 4 kali tidak juga noleh. Ini petasannya kali nggak dinyalain, Pak. Aduh, Bu. Wah, Bunda Samirah ini. Jadi sambil manggil, petasannya dikerasin, buar. Ya, nanti denger itu. Oke. Baik, baik. Sama ke istri juga begitu, Pak. Ke istri juga begitu. Oke. Jadi kita punya anak, ada 3 mode. Kita menggunakan panggilan itu, ada yang panggilan bersifat visual, isyarat, tanda. Yang kedua panggilan berupa audio, suara kita ngomong. Dan yang ketiga panggilan yang disertai dengan kinestetika, dengan sentuhan. Mas, Mas, adik. Jangan salah nanti keliru, adik gitu. Wah, jangan udah ya. Gitu. Jadi ketika kita melakukan panggilan, kita lihat apakah anak tersebut sedang single fokus atau trans. Jadi gelombang otaknya fokus ke satu hal sehingga dia akan mengabaikan sesuatu yang lain. Dia fokus. Fokus ini seperti apa? Ini sering saya gunakan untuk terapi kusuk dalam sholat. Ketika orang kusuk dalam sholat, dia single fokus. Ketika takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram misalnya, pada saat takbir itu saya gunakan sebagai anchor kusuk sehingga dia sholatnya kusuk banget. Pada saat sholat kusuk ini ada ular jalan di depannya ya cuek aja, dia nggak ngeliat ular gitu. Karena kebetulan Pak ngeliat ke alat ke apa? Pas nggak ngeliat ke tempat sujud aja gitu ya. Ini pas kusuk lah. Anak ketika single fokus dia akan mengabaikan stimulan-stimulan eksternal termasuk panggilan dari papanya, dari mamanya, dari ayah, bundanya. Gitu. Kenapa tidak dengar? Karena dia dalam kondisi trans single fokus. Tulisannya trance single focus. Ya. Kalau sedang dalam kondisi trans single fokus ini akan mengabaikan stimulan apapun. Tinggal fokusnya kemana. Sama dengan kita nih. Maaf nih. Wah, bayangin ini yang PNS nih, maaf nih, bayangin gaji ke-13, 14, bentar lagi pulsa 600.000 gitu. Wah, bayangin senang bener gitu. Udah bayangin gini-gini senyum-senyum sendiri dipanggil, "Ma," papanya manggil gitu nggak nengok-nengok. Kenapa nggak nengok? Ternyata single fokus dengan lamunannya. Ini single fokus. Saat ini stimulan eksternal tidak akan terdengar dengan baik sehingga akan diabaikan. Bisa jadi ketika kita memanggil sampai 4 kali itu karena anak sedang single fokus sehingga dia akan mengabaikan. Saat ini dilakukan apa? Bukan orang tuanya harus marah, tapi perlu dibarengi dengan yang namanya visual atau kinestetika. Apa misalnya? Ketika manggil di hadapan, "Oi, Mas, Mas." Ini salah satu dengan visual. Jadi ada visual tepuk tangannya, ada visual apanya misalnya terjadi. Atau dengan kinestetik. Ketika manggil sambil dekati tepuk pundaknya. "Mas, Mas, ayah manggil loh." Masa nggak dengar-dengar dari tadi. Kenapa? Dengan adanya 2 yang masuk stimulan atau 3 stimulan sekaligus, maka single fokus tadi akan buyar dan akan menjadikan dia fokus kepada hal yang lain. Sehingga pas dipanggil menjadi dengar. Ini, jadi kalau manggilnya, cara manggilnya ya gunakan yang tadi hanya audio aja, suara aja. Sekarang gunakan ada visualnya, ada kinestetiknya. Oke, untuk yang lain, kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung ke Kang Deden dulu. Baik, terima kasih lewat ya. chat sudah nggak ada yang lewat chat ya? Oke, saya tak cek dulu di YouTube, takut ada yang nanya. Sebentar. Baik. Oke, saya cek dulu YouTube, siapa tahu ini yang kadang yang di YouTube pingin tanya, coba saya cek adakah yang di YouTube. Bentar.
Oke, silakan dari yang di Zoom pun juga dipersilakan. Oke, sekarang yang di Zoom silakan, yang masih masih ada waktu, silakan angkat tangan, silakan. Angkat senjata kan, Dede? Angkat senjata, angkat tangan. Senjata, ya lebih ganas gitu ya. Angkat tangan pun, angkat tangan biar saya lihat. Satu, siapa mana? Ibu, mana yang angkat tangan? Nggak ada angkat tangan. Ada? Mana? Bu, jangan malu-malu, Bu. Jangan malu-malu. Angkat tangan. Malu-malu. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri. Silakan, ada? Angkat tangan dulu. Nanya. Oke. Mana yang nanya? Oh, ini. Satu. Siap. Oh, Kang Hendy nanya. Silakan. Mana? Taruh, Kang. Ini namanya siapa? Ojek. Nah ini, sok. Silakan, bertanya. Terima kasih. Baik, Saya mau nanya nih. Dulu ya, kalau sekarang ketahuan karena banyak di medsos masalah tentang pembulian nih, Kak Yani. Pembulian, bullying. Oke, baik. Pembulian taruhlah di sekolah. Datang ke rumah itu sampai nangis, ditanya sama orang tuanya juga dia nggak mau jawab. Akhir-akhir tahunya dari gurunya, anaknya udah dibully katanya, didorong, kalau cewek dijambak segala macem. Nah, sebagai orang tua kita pastinya sedih, nggak mungkin juga kan kita juga datengin anaknya itu terus dibalas juga kan, nggak mungkin. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu pada anak yang sering dibully sama temennya itu, nah baiknya seperti apa, itu satu. Yang kedua, apakah ada masa telat dalam hal mengajari cara mengatasi pembulian itu? Misalkan nih, anak yang sudah masuk kelas 4 SD misalkan, pas kita mau ngasih tahu kalau kamu tidak dibully begini-begini, tapi anak itu sudah tidak respon lagi, apakah sudah telat atau bagaimana gitu. Baiknya itu di umur berapa, atau misalkan kalau sudah telatnya itu bukan karena kita tidak karena memang anaknya itu sendiri tidak lapor gitu ya. Jadi akhirnya taunya dari temannya, dari gurunya, begitu. Terima kasih Pak Yan. Baik. Ini jadi ya, silakan Kang Dede. Kak Yan langsung jawab, silakan. Oke, karena ya, belum ada yang lain. Sebentar, yang lain ada satu lagi. Oke, terakhir berarti Bu Ani nanya. Oke, Bu Ani, silakan Bu Ani. Dari Duri. On-kan dulu Bu Ani. Di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya yang keras. Ini mau tanya tentang anak saya. Dia ini udah SMP. Dia ini kan termasuk anak ABK. Jadi waktu dia sering melapor, memang temannya jahat-jahat semua tuh, gimana cara mengatasinya? Sementara saya sedih juga melihat dia tidak punya teman di sekolah, sering menyendiri gitu. Gimana sikap kita terhadap dia untuk memberi semangat terus kepada anak agar dia tidak sedih lagi gitu. Mana itu Kak? Makasih. Oke. Thank you. Silakan langsung Kang. Silakan. Terima kasih. Tentangnya membuli ini lagi banyak ini. Saya jadi ingat ketika kemarin di Purworejo bagian agak barat, yang ada anak dipukuli, viral sampai di mana-mana gitu ya. Di daerah mana sebelum Perembun, Butuh kalau nggak salah. Kecamatan Butuh bagian barat ini. Waktu itu anak sekolah dipukul beberapa orang atau bagaimana ya sama siswa yang lain lah, kira-kira sama temennya. Banyak kasus di SD ketika uang sakunya diminta, kalau tidak setor uang saku besok dihadang. Nah, ini ada yang lapor-lapor juga. Jadi ada yang sering sampai dengan ada yang takut berangkat sekolah karena
selalu dimintai jajan, kalau diminta itu, sementara kalau dia tidak minta uang ke orang tuanya, dia kalau di sekolah nanti diancam, kalau dia minta uang terus pasti juga dimarahi oleh ayahnya, oleh orang tuanya gitu ya. Tapi ini juga terjadi ternyata, ada beberapa keluhan-keluhan. Jadi ketika terjadi diskusi dengan orang tua dan lain, ternyata banyak pertanyaan yang seperti ini. Apalagi maaf-maaf yang kadang-kadang anak yang ABK gitu ya, anak berkebutuhan khusus kadang-kadang juga menjadi objek dari orang-orang di sekitarnya, teman-teman di sekitarnya, termasuk yang tadi disampaikan Kang Hendy ya, yang tentang bully ketika anak tidak menyampaikan, lalu sampai umur berapa, prinsip dasarnya, jangankan pada proses anak sudah sekolah, terjadinya trauma-trauma batin atau bisa dibilang luka batin ketika anak masih berujung janin sampai dengan anak masih di kandungan, itu pun terjadi efek perilakunya juga terjadi kepada kehidupan dia sampai dengan dewasa. Hanya intensitas dari pengaruh emosinya ini, apakah tertanam kuat di dalam deep structure memorinya atau tidak, itu yang perlu menjadi pengkajian lebih khusus. Artinya yang perlu dikaji, apabila ini tertanam sangat kuat dalam deep structure memorinya, pasti akan merubah perilakunya, sikapnya, bahkan nasibnya akan juga terjadi proses perubahan, terpengaruh nasibnya. Ini dari bayi masih di kandungan sampai dengan dia sudah keluar, sudah lahir, sekolah apalagi. Ini semuanya mempengaruhi. Tetapi kembali lagi, ketika memori-memori ini ternyata bukan yang namanya prioritas, bukan memori prioritas bagi anak tersebut, kemarinnya dibully, tapi setelah 4 hari lagi udah nggak masalah. Kenapa? Karena ternyata itu tidak diambil sebagai prioritas. Tidak terjadi intensitas emosi yang kuat ketika terjadi dibully, ya dia akan santai-santai saja. Misalnya bully ringan ketika bercanda-canda dengan teman, wah kamu itu anaknya ini dan lain-lain, ya bapakmu penjahit ya, wah, dan misalnya kayak gitu. Ini kan juga sebenarnya termasuk bullying. Tapi proses ini karena tidak ada intensitas emosi, tidak tertanam kuat di dalam diri anak-anak. Kalau yang terjadi proses emosi, nah ini bisa problem. Tadi sore, bukan sore, siang sebelum jam zuhur itu saya kebetulan marketing ada beberapa sertifikat ke Medan, ke mana itu. Lalu saya pulang. Ketika saya pulang lewat jalan belakang, ternyata saya nemuin ada seorang yang bertengkar, 2 keluarga bertengkar, hanya gara-gara satu anaknya, temannya itu main di rumahnya, sudah tahu kalau yang tempat bermain atau anaknya itu takut dengan ayam, itu sengaja ditakut-takuti sampai nangisnya benar-benar nangisnya luar biasa, keras sekali, nangisnya benar-benar ketakutan gitu. Ketika ini anak ketakutan, orang tuanya tidak terima sehingga terjadi 2 orang tua terjadi tadi sempat bertengkar cukup keras, ditonton banyak orang tadi. Mau saya viralkan nanti khawatir saya kena undang-undang ITE. Itu bahaya gitu. Apa yang terjadi? Ini bully yang berat. Artinya apa? Anak tadi terjadi proses peningkatan emosi ketika ditakut-takuti ayam. Ini cukup berbahaya. Kenapa? Bisa menjadi sebuah fobia atau bahkan menjadi sindrom akut. Sindrom akut nanti apa? Tidak doyan daging ayam, melihat ayam nyebrang jalan aja dia akan ngerem mendadak. Nanti kalau ada ayam nggak berani lewat, ada gambar ayam nggak berani buka Google ada ayam laptop dilempar misalnya, berarti akan terjadi sindrom-sindrom yang bahaya. Kalau intensitas emosinya tinggi, ini bahaya sekali. Tapi kalau intensitas emosinya tidak sampai tinggi segitu, ya this no problem. Kenapa? Ringan-ringan saja. Sehingga bully yang ringan itu bisa diabaikan karena bisa tertutup dengan memori atau pengalaman yang lainnya. Sehingga ini akan menjadi tidak bermasalah. Tapi kalau terjadi bully yang berat, ada proses-proses yang berikutnya, yang namanya penyembuhan luka batin. Wah, ini kalau bahasa kerennya penyembuhan luka batin gitu. Karena saya masih ingat nih, dulu kalau ngisi radio Solusi Jiwa gitu jam 11 malam sampai jam 1 malam ngisi radio, kan yang curhat ini kan orang-orang yang luka batin, remaja-remaja luka batin gitu kan, pada curhat malam-malam. Oke. Kalau ini berat sekali sampai titik emosi tertentu, maka ini perlu penanganan khusus. Sehingga terjadi change memory atau terjadi pro-hidden memory atau dia akan terjadi memasukkan memori-memori baru untuk membiaskan memori bully yang terjadi. Sampai usia berapa? Sampai usia berapapun bisa dilakukan, ada teknik-teknik khusus yang bisa digunakan. Jadi banyak ahlinya saya yakin. Di berbagai kota sudah banyak ahli yang
di bidang NLP atau di psikologi terapan lainnya juga cukup banyak. Nah, khusus bagaimana kalau ABK kalau terjadi itulah orang tua akan bisa memasukkan secara simultan menggunakan waktu emas. Kalau tadi ada golden age, kalau itu waktu emas. Waktu emas di mana? Nanti saya kasih linknya aja di YouTube. Pelajari di YouTube-nya karena udah langsung teknis di YouTube yang saya berikan. Silahkan dibuka aja, dipelajari bagaimana memberdayakan yang waktu emas. Nanti linknya langsung saya kirimkan. Supaya nanti bisa langsung, kalau saya jelaskan panjang lebar, kasihan Kang Deden, nanti Kang Deden bisa di panggung sampai jam 12. Nanti waktu panggung yang lainnya nggak sempat ya Kang Deden ya. Oke, ini yang waktu emas linknya sudah saya kasih ke chat ya. Di link chatnya nanti sudah bisa langsung ini ya biar nggak lupa nanti. Bisa disimpan di chatnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan dari Pak Ian yang sungguh luar biasa, dan ini kita baru mengenal beliau ya, sosok beliau saya sering lihat di Facebook, lihat di grup ya, paling aktif beliau karena biasa di luar Kang Deden, jadi luar biasa di luar gitu, nyangkul gitu. Biasa di luar kalau saya ini si Matupang ya, siang Matupang. Pak Deden. Laki-laki. Pak Deden. Oi. Pak Deden. Gimana Bun? Sama lagi panggilan. Pak Deden. Gimana Bu Dani? Minta jawaban satu. Ini saya menyaksikan anak saya diganggu sama anak-anak lain. Anak saya diam gitu. Apakah boleh kita menegur anak lain itu gitu? Yang seperti yang kita lihat di mata kita. Ya. Oh, Pak Yan, itu Pak Yan. Oke. Ya, Pak Yan. Jika bisa melakukan teguran dan itu lebih baik, lakukan saat itu aja. Kenapa saat itu langsung dilakukan? Itu ada prinsip yang namanya proses yang namanya SIFU. Jadi ada short interval follow up. Waktu yang terjadi paling cepat kita mampu atau bisa melakukan sebuah perbaikan, lakukan perbaikan. Saat misalnya anak lain melakukan entah tindakan bully dengan kekerasan fisik atau dengan kalimat-kalimat verbal atau apapun, boleh langsung diberikan nasihat dengan baik. Nasihat dengan baik ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan orang tua si anak, syukur-syukur bisa menghubungi segera orang tuanya untuk menyampaikan. Supaya sama-sama kita dengan rendah hati sampaikan misalnya, maaf Bapak atau Ibu, anak saya ada kekurangan seperti ini, dan ini kemarin sempat digoda, diajak bermain, tapi ini ternyata digoda atau digoda, persepsi anak saya ini sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang nggak enak, dan saya melihat ini sesuatu yang sudah mengarah ke arah bully. Mohon bisa diarahkan juga putra-putrinya. Kalau disampaikan dengan rendah hati, datang ke sana dengan baik-baik, saya yakin orang tuanya pun akan menerima dengan baik. Sehingga ada nasihat dua arah, ke anaknya dengan nasihat yang baik, orang tuanya juga kita mintai supaya bisa juga memberikan nasihat yang baik. Karena kalau kita ke anaknya saja, maaf-maaf, apapun hak kita ada keterbatasan karena memang orang tuanya yang paling berhak untuk mendidik dan bertanggung jawab atas diri anak tersebut. Sehingga kita ke anaknya, tapi kita juga lanjut supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena banyak terjadi, Ibu. Kita nasihati baik-baik, ada mamanya datang, roknya sudah pakai dijinjing ke atas gitu, pakai marah-marah bagolok lagi, kan repot gitu. Iya. Baik. Oke, itu Ibu. Baik, Bu Ani begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah karena sudah 21:23. Terima kasih Kak Yan atas motivasi materinya. Kita beri aplaus buat Mas yang Subianto. Yuk kita bareng-bareng G-O-O-D-J-O-O-B Deden nggak ada suaranya.
Alhamdulillah suara saya jelas. Lep-lepan. Baik, saya Kapten. Banyak, mungkin sudah mulai dapat selamat. Kalau yang mau kadang selamat kadang, yang mau konsultasi besok nomor HP-nya, nomor HP bisa diatur banyak, nomor HP sudah siap. Di grup aja Kang Deden. Di grup. Oke, di grup kalau di sini chat hilang, nanti di grup saya kirimkan. Bagi yang berminat buku Pak Yan 21 hari melejitkan anaknya bisa langsung ya, nanti mungkin amin. Saya fotokan tangannya ke atas. Apa tuh? Dua tangan ke atas. Kita foto. Di situ lah. Ade, coba baca yang sebelum langkah-langkah membuat kasan. Baca cepet. Lagi. Drama, drakor. Baik. Ayan, makasih ya. Guys. Baik semuanya, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Adalah tukang doa. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oh, si Dadang. Level. Orang kali jadi level. Bye. Halo. Hai, halo. Hai. Apa kabar? Bisa ikut NLP, boleh Pak Yan itu bisa untuk NLP. Bisa tanya-tanya dan ikut NLP kayak gimana, silakan yang banyak untuk sering isi jadi pembicara di sekolah, namun silakan bisa NLP-nya ya. Insyaallah bermanfaat ya. Alhamdulillah ini.